warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang dimiliki sebuah negara dalam mengatur pemerintahannya. Saat ini Indonesia menggunakan sistem presidensial atau dikenal juga dengan sistem kongresional, di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan dipisah dengan kekuasaan legislatif. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Penyebab pemberontakan ini berawal dari persoalan dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan terhadap minimnya kesejahteraan tentara di Sulawesi dan Selatan. Hal ini membuat beberapa tokoh militer menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Ternyata persoalan ini meluas dan membuat tokoh militer dan sipil merasa ketidakadilan terhadap pemerintahan pusat dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan adanya pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dari Februari 1957 seperti Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Mauludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vinjes Samuel. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harapan, dan Muhammad Nasir. Kasat Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi ini dengan jalan bermusyawarah, namun gagal. Muhammad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, namun agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Seluruh anggota Dewan Perjuangan dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri, dipilihlah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Tokoh-tokoh sipil yang ikut serta dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyami yang dikenal sebagai Partai Anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disebut dengan antusiasi pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam menyatakan didukung Amerika Serikat. Asas berkepentingan dengan pemberontak ini bisa saja makin dipengaruhi komunis. Pada tahun ini juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Contoh negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri sebelum kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kedaulatan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946, misalnya pertemuan untuk membicarakan tentang tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI
yang ikut serta. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur atau NTT juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada jatuh karena persoalan negara federal ini. 1947. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih menerima kerjasama antara negara Indonesia. Kubu ini dipeloporin oleh anak geng Agung dan Adil Sudirjan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamidah II. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan dipimpin oleh Belanda. Merencanakan agresi militer. Duanya pertentangan antara dua kubu ini terjadi semakin sengit dalam sidang-sidang BFO. Selanjutnya seringkali terjadi konfrontasi antara dua kubu ini, yaitu dengan Gen Agung dan Sultan Hamidah II. Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan Abra Westerling untuk mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat. Setelah konferensi Meja Bundar atau KMB, pemberontakan antara golongan federalis dan uniralis makin lama makin mengarah kepada konflik terbuka di bidang militer. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personal mantan Kanil. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu Kanil. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian. Dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian, Taufik Abdullah dan AB Lapian 2012. Kasus Abra Westerling dan mantan pasukan KNIL Abdul Aziz merupakan cermin dari pertentangan ini. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan yang bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang ingin keberadaannya dipertahankan setelah KNB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.